Kami adalah guru yang akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama Ibu Nuripadatul Amili, kalian bisa panggil Ibu IPA. Ibu akan mengajarkan kelas 10 MIPA 7, 8, 10 IPS, dan 10 IBB. Dan saya, Haji Afazah, akan mengajar kalian bahasa Indonesia di kelas 10 IPA 1 sampai 10 IPA 6. Anak-anak, pada pelajaran bahasa Indonesia yang pertama harus kami ingatkan bahwa anak-anak harus memiliki buku bahasa Indonesia. Anak-anak bisa meminjamnya di perpustakaan, mendownload ataupun membelinya. Ada ini dijual di toko Erlangga Mataram. Selanjutnya materi kita pada semester 1 dan semester 2 perlu disampaikan Ibu. Pada semester 1, kita akan mempelajari 4 jenis teks. Yang pertama itu ada teks laporan hasil observasi, ada teks eksposisi, ada teks anekdot, dan teks cerita rakyat. Nah, kalau di semester 2 kita juga mempelajari 4 teks. Yang pertama ada teks negosiasi, yang kedua debat, yang ketiga biografi, dan yang terakhir adalah puisi. Setelah kita mempelajari 4 teks setiap semester itu, anak-anak akan diberi tugas untuk membaca buku, baik itu buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Sehingga diharapkan setelah 3 tahun anak-anak berada di sini, anak-anak sudah banyak sekali membaca buku fiksi, baik novel, cerpen, dan sebagainya, maupun buku non-fiksi, yaitu buku karya-karya ilmiah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang teks yang pertama di semester 1, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Pak Guru, Ya. kalau boleh tahu apa sih teks laporan hasil observasi atau yang disingkat dengan LHO? LHO. Ya, baik anak-anak. Teks LHO atau teks laporan hasil observasi itu perlu kita tahu dulu unsur-unsur pembentuknya, yaitu ada teks, ada laporan, ada hasil, dan ada observasi. Yang pertama kita harus tahu itu observasi. Pengertian observasi anak-anak sudah pasti tahu dari SD, SMP. Observasi itu sama dengan pengamatan. Ada juga yang mengatakan bahwa observasi itu adalah penelitian, survei, uji coba, atau percobaan. Tapi yang paling mendekati dalam konteks pembelajaran kita kali ini bahwa observasi itu diartikan dengan pengamatan. Lalu yang berikut kita akan lihat apa itu teks. Anak-anak dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa teks itu adalah sama dengan naskah. Tapi ada juga yang membedakan bahwa yang disebut dengan naskah itu adalah wadah atau lembaran yang memuat teks. Jadi ada lembaran atau wadah yang memuat teks, itu namanya naskah. Sedangkan teksnya sendiri itu adalah tulisan-tulisan yang ada di dalam naskah itu sendiri. Itu teks. Yang berikut ada laporan. Laporan itu adalah sesuatu yang dilaporkan. Dari kata lapor, ya sesuatu yang dilaporkan. Apa yang dilaporkan banyak sekali. Jadi objek yang diamati ataupun objek yang dilaporkan itu banyak sekali. Bisa orang, bisa juga benda, bisa juga kegiatan. Orang misalnya, apakah dia seorang yang berpangkat misalnya DPR, presiden, guru, petani, tukang kebun, itu adalah orang. Kemudian benda, ada masjid, ada pasar, ada kendaraan, ada tempat, dan yang lain-lain, banyak sekali. Dan kegiatan contohnya ada rapat, ada MPLS yang anak-anak baru ikuti, kemudian ada juga upacara, dan banyak lagi yang lain. Nah, itulah objek-objek yang bisa diamati lalu ditulis laporannya, sehingga melahirkan teks yang namanya teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini bisa tertulis dan bisa juga lisan, bisa juga lisan. Nah, itu ya. Berikut perlu kita sampaikan juga di sini maksud dari pembelajaran teks LHO, mengapa teks LHO ditempatkan pada urutan pertama pelajaran semester 1 bagi siswa kelas 10. Jadi maksudnya seperti begini anak-anak. Keterampilan menulis itu merupakan keterampilan berbahasa yang paling sulit dibandingkan dengan keterampilan lainnya, membaca, berbicara, dan menyimak. Nah, di dalam menulis itu ada urutan belajar yang tepat menurut ilmu pendidikan, bahwa anak-anak harus belajar dari yang nyata ke yang abstrak, kemudian dari yang dekat kepada yang jauh. Nah, daripada anak-anak disuruh untuk membuat sebuah tulisan, kemudian anak-anak akan menuangkan apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati, itu pasti akan mengalami kesulitan.
Oleh sebab itu anak-anak disuruh untuk mengamati objek terlebih dulu. Lihatlah objek yang saya sebutkan tadi itu, amati, kemudian anak-anak tulis pokok-pokok pikirannya, lalu disusunlah menjadi sebuah laporan. Nah, itu akan lebih memudahkan dibandingkan anak-anak akan menulis hal-hal yang sifatnya abstrak. Itulah maksudnya. Kemudian yang perlu kita sampaikan di sini juga Ibu Ipa, yaitu fungsi laporan. Ada 3 fungsi laporan itu anak-anak. Yang pertama fungsi informatif, yang kedua fungsi dokumentatif, dan yang ketiga fungsi pertanggungjawaban. Fungsi informatif itu kita menyusun sebuah laporan itu untuk memberi informasi, memberitahu orang lain tentang apa yang sudah kita amati, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita kerjakan. Jadi memberi informasi, itu namanya fungsi informatif. Yang kedua fungsi dokumentatif, itu berfungsi untuk menginventarisasi, untuk menyimpan apa yang sudah kita lihat, sudah kita amati dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk file. Sehingga suatu saat nanti setelah beberapa lama kita lupa misalnya terhadap objek yang sudah kita tuliskan tadi itu, kita bisa membongkar file kita itu. Itu fungsi dokumentatif untuk bahan pengingat, sebagai alat pengingat. Yang ketiga fungsi laporan itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Untuk yang ketiga ini saya bisa menjelaskan sebagai berikut. Misalnya OSIS diberikan uang oleh kepala sekolah 2 juta untuk melakukan kegiatan pentas seni misalnya. Nah, setelah selesai kegiatan itu, anak-anak OSIS tadi itu perlu memberitahukan kepada kepala sekolah bagaimana dan untuk apa uang yang tadi itu. Nah, laporan yang dibuat oleh panitia OSIS tadi itu disampaikan kepada kepala sekolah, itu fungsinya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang. Itulah yang ketiga fungsi pertanggungjawaban. Kaitannya dengan LHO anak-anak, yang paling mendekati dari 3 fungsi laporan tadi itu adalah pertama fungsi informatif, memberi informasi terhadap apa yang kita amati. Yang kedua fungsi dokumentatif, itu sebagai bahan pengingat terhadap apa yang kita sudah tuliskan. Nah, itu Ibu-Ibu mengenai batasan ataupun fungsi dan maksud pembelajaran teks LHO. Yang berikut tentang karakteristik atau ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, silakan Ibu sendiri yang terangkan. Itu bagaimana itu ciri ataupun karakteristik dari teks LHO? Ciri atau karakteristik teks LHO itu, ciri-ciri itu adalah sesuatu yang bisa membedakan suatu hal dengan hal yang lain, atau ciri khas. Nah, kalau LHO itu memiliki 3 ciri atau karakteristik. Yang pertama itu teks LHO itu bersifat universal atau bersifat global. Terus yang kedua itu teks LHO itu menitikberatkan pada klasifikasi atau pengelompokan. Terus yang ketiga menunjukkan hubungan berjenjang antara kelas dengan subkelas. Misalkan kalau yang bersifat global, biasanya teks LHO itu menjelaskan objek itu secara luas dulu. Setelah dijelaskan secara luas, akan dijelaskan lagi dengan dijabarkan lagi dengan yang lebih diklasifikasikan atau dikelompokkan yang lebih khusus. Nah, antara paragraf yang 1, kedua, dan ketiga itu pasti memiliki hubungan yang berjenjang. Maksudnya dari yang umum ke yang khusus, itu adalah ciri dari teks LHO. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah teks LHO itu mirip sekali dengan deskripsi, tetapi yang membedakan pasti ada bedanya. Kalau teks LHO itu kan bersifat universal atau umum. Kalau deskripsi itu dia lebih kepada individual atau satu objek, satu hal yang diterangkan. Terus kalau teks LHO itu menitikberatkan pada klasifikasi atau kelompok karena dia luas cakupannya. Sedangkan deskripsi itu hanya satu. Hanya satu. Jadi tidak ada penitikberatkannya pada klasifikasi atau pengelompokan. Sehingga cakupan deskripsi itu cuma satu objek yang diamati. Kalau yang LHO satu objek yang diamati tapi secara luas, sehingga harus ada pengklasifikasian atau pengelompokan. Saya bisa berikan contoh ini. Misalnya nih pulpen ini, kalau kita mengamati pulpen ini, kemudian kita membuat laporan tentang pulpen ini, berapa panjangnya, warnanya bagaimana, tutupnya bagaimana, tintanya warna apa, harganya berapa, itu merupakan deskripsi.
Tapi kalau kita berbicara tentang pulpen, ternyata pulpen itu banyak. Ada pulpen yang terbuat dari plastik misalnya, harganya pun bermacam-macam, kemudian bisa dibeli di mana-mana, itu adalah LHU. Saya ulang, kalau kita hanya berbicara tentang pulpen ini, itu adalah deskripsi, karena hanya satu, tunggal, individu. Sedangkan kalau kita berbicara tentang pulpen, ada banyak pulpen yang lain. Ibu Ipa punya pulpen yang lebih cantik ya daripada saya. Ada pulpen-pulpen yang lain, dilihat dari bahannya, dilihat dari harganya dan sebagainya. Itu kita sedang berbicara tentang teks LHU. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami perbedaan antara teks LHU dan deskripsi. Ya itu ya, mengenai karakteristik ataupun ciri dari teks LHU. Yang berikut Ibu Ipa mengenai strukturnya. Nah, sebelum anak-anak memahami bagaimana struktur dari teks LHU, silakan Ibu Ipa bisa membacakan terlebih dahulu contoh teks LHU yang berjudul Makhluk di Bumi ini. Silakan. Terima kasih Pak Guru. Ya. Baik, Ibu akan membacakan contoh teks LHU yang judulnya Makhluk di Bumi ini. Benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya. Dengan melakukan pengelompokan, benda-benda itu lebih mudah dipelajari. Semua benda di dunia ini dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. Yang pertama sering disebut benda hidup dan kedua disebut benda mati. Benda hidup mempunyai ciri umum seperti bergerak, bernapas, tumbuh, dan mempunyai keturunan. Benda hidup juga membutuhkan makanan. Benda mati dibedakan dari benda hidup karena benda mati tidak mempunyai ciri umum tersebut. Kera, tumbuh-tumbuhan, ikan, dan bunga adalah contoh benda hidup. Sementara itu, kaca, air, plastik, baja, dan oksigen adalah contoh benda mati. Benda hidup dapat dikelompokkan lagi menjadi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pengelompokan itu dilakukan karena keduanya berbeda dalam beberapa hal. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai otak, jantung, paru-paru, dan darah, tetapi hidup. Selain itu, tumbuh-tumbuhan dapat melakukan sesuatu yang sangat penting yang tidak dapat dilakukan oleh hewan. Tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri, sedangkan hewan tidak. Rumput, gandum, dan tanaman keras adalah jenis tumbuh-tumbuhan. Namun, tidak semua tumbuh-tumbuhan mempunyai bunga. Oleh karena itu, tumbuh-tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tumbuh-tumbuhan berbunga dan tumbuh-tumbuhan tidak berbunga. Mawar, jagung, dan tanaman buah mempunyai bunga, tetapi jamur, lumut, dan pakis tidak. Selanjutnya, hewan dapat dibagi menjadi vertebrata dan invertebrata. Vertebrata bertulang belakang meliputi manusia, burung, kucing, katak, dan lain-lain. Sedangkan invertebrata tidak bertulang belakang, meliputi ubur-ubur, kupu-kupu, dan laba-laba. Terdapat 5 kelompok vertebrata, yaitu mamalia, burung, amfibia, reptilia, dan ikan. Sekian contoh dari teks LHU. Contoh ini Bu Ipa akan kita upload juga kepada anak-anak supaya anak-anak bisa membaca kembali contoh teks LHU yang berjudul Makhluk di Bumi ini. Nah, selanjutnya sekarang kita analisis Bu Ipa. Kita akan menganalisis bagaimana struktur teks yang sudah dibacakan tadi itu. Silakan Bu. Baik, di sini kita akan menganalisis struktur teks LHU. Tadi struktur teks LHU itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau klasifikasi, diikuti oleh anggota atau aspek yang dilaporkan, diikuti oleh deskripsi manfaat. Nah, kalau pernyataan umum atau klasifikasi itu bisa diikuti oleh beberapa paragraf anggota aspek yang dilaporkan. Tidak hanya terdiri dari satu paragraf aspek yang dilaporkan, bisa terdiri dari beberapa paragraf. Kita masuk ke pernyataan umum atau klasifikasi dalam teks laporan hasil observasi tadi, yaitu terdapat pada paragraf yang pertama atau bagian yang paling atas. Benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya. Kalau aspek yang dilaporkan itu adalah paragraf yang kedua, paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Di sini ada berapa paragraf itu, Pak? Ada 4. Ada 4. Ada 4 paragraf. Apakah ada di teks yang tadi itu deskripsi manfaat atau tidak? Tidak ada. Nah, jadi teks LHU itu bisa
ada atau tidak ada deskripsi manfaat. Tapi kalau pernyataan umum, kemudian anggota atau aspek yang dilaporkan itu wajib. Nah, yang dari penjelasan Ibu Iva tadi, bahwa struktur teks LHO itu ada pernyataan umum, kemudian ada aspek yang dilaporkan, dan ada deskripsi manfaat, itu merupakan struktur teks LHO yang sempurna. Nah, jika ada teks LHO yang tidak mencantumkan deskripsi manfaat, contohnya teks tadi itu merupakan contoh teks LHO yang tidak sempurna. Dilihat dari struktur itu. Tapi tetap itu dikategorikan sebagai teks LHO. Nah, begitu penjelasan mengenai struktur teks LHO. Mudah-mudahan anak bisa memahaminya. Selanjutnya, Ibu Iva, kita akan belajar tentang isi teks LHO. Yang dimaksud dengan isi pada pembicaraan kita kali ini yaitu apa yang dituliskan, apa yang ingin disampaikan oleh penulis lewat laporannya itu kepada para pembaca. Anak-anak tahu bahwa setiap teks ataupun setiap paragraf itu pasti memiliki satu pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itulah yang dimaksud dengan isi. Tetapi jika nanti kami memberikan tugas bagaimana isinya itu, maka anak-anak akan membaca semua teks itu, mencatat pokok pikiran pada setiap paragraf, lalu menyusunnya kembali. Yang itulah yang disebut dengan isi paragraf, isi teks LHO. Jadi isi itu tidak berbeda dengan ide pokok dalam paragraf, tidak berbeda dengan pikiran utama itu dalam paragraf. Tetapi dalam sebuah teks yang disebut dengan isi itu adalah isi secara keseluruhan. Tentu akan diambil dari tiap paragraf. Berikut Ibu Iva, tugas yang akan kita berikan dan lewat apa, kemudian anak-anak akan mengumpulkan tugas itu lewat apa, dan terus bisa dijelaskan. Tugasnya itu adalah mencari struktur teks dari teks yang berjudul Sistem Peredaran Data Manusia. Teksnya akan di-upload juga di grup Telegram. Itu kalian harus analisis struktur teksnya, mana yang pernyataan umum atau klasifikasi, mana yang aspek yang dilaporkan dari teks tersebut. Yang kedua adalah membuat rangkuman dari teks hasil laporan hasil observasi tersebut. Tugasnya bisa dikumpulkan dengan dua cara, bisa lewat Google Form yang kami sediakan. Yang kedua secara manual, kalian bisa mengumpulkan ke sekolah, taruh di meja kami berdua. Kalian bisa tanyakan di mana meja Pak Haji Hafazah dan meja Bu Ipa. Kemudian waktu pengerjaannya itu 1 kali 24 jam. Jadi kita belajar hari ini hari Senin, maka anak-anak paling telat sudah mengumpulkan tugas itu pada hari Selasa. Dan kami akan mengoreksinya, kemudian kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian? Iya. Baik, cukup sekian materi yang kami jelaskan pada pertemuan ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.